Khayyir abih qasim bi awwa bihimi washkuk wa idrobun biha aidonumi. Khayyir buatlah faidah takhir siapa kamu, abih buatlah faidah ibahah siapa kamu, qasim buatlah faidah taksim siapa kamu, bi au dengan huruf au, wa bihimi dan buatlah faidah ibham siapa kamu, washkuk dan buatlah faidah syak siapa kamu, wa idrobun bermula faidah idrob. Itu numi dinisbatkan apa idrob biha kepada au aidon juga. Buatlah faidah takhir, ibahah, taksim, ibham, dan syak dengan au. Faidah idrob juga dinisbatkan kepada au. Nah, ini adalah beberapa faidah dari huruf athof au. Yang pertama adalah takhir. Secara bahasa maknanya adalah mempersilahkan memilih. Seperti dalam contoh tazawwaj Hindan au ukhtaha. Tazawwaj menikahlah siapa kamu, Hindan dengan Hindun, au ukhtaha atau dengan saudari Hindun. Nah, di sini ada huruf au yang merupakan huruf athof. Dia punya fungsi takhir. Artinya mempersilahkan pendengar untuk memilih menikah dengan Hindun atau saudarinya Hindun, ya. Memilih salah satu dari Hindun atau saudarinya Hindun, gitu. Faidah yang kedua adalah ibahah, seperti dalam contoh Jalis al-Hasana au ibna Sirina. Jalis duduklah siapa kamu, al-Hasana dengan Hasan, au ibna Sirina atau dengan Ibnu Sirin. Nah, di sana ada huruf au athof yang fungsinya adalah ibahah, yakni memperbolehkan pembicara untuk memilih duduk dengan Hasan atau Ibnu Sirin. Tentu ada perbedaan faidah takhir dengan ibahah. Kalau takhir, maka tidak memperbolehkan pendengar untuk memilih kedua-duanya. Ya, seperti dalam contoh pertama kan, tazawwaj Hindan au ukhtaha, menikahlah dengan Hindun atau saudarinya Hindun, itu berarti si pendengar tidak diperbolehkan untuk menikahi kedua-duanya. Hanya diperbolehkan salah satunya saja. Berbeda dengan au yang faidahnya ibahah, maka si pendengar boleh hanya memilih salah satu, boleh juga kedua-duanya. Sehingga pendengar dalam contoh yang faidah ibahah, Jalis al-Hasana au ibna Sirina, ini boleh duduk dengan Hasan saja, atau dengan Ibnu Sirin saja, atau dengan kedua-duanya. Itu perbedaan antara takhir dan ibahah, ya. Sekali lagi, kalau takhir ini tidak memperbolehkan jam'u atau mengumpulkan dua pilihan itu. Sedangkan kalau ibahah, maka pendengar dipersilahkan untuk memilih keduanya. Kemudian faidah yang ketiga adalah taksim. Secara bahasa, taksim itu artinya adalah pembagian. Seperti dalam contoh, al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Al-kalimatu bermula kalimat, ismun adalah kalimat isim, au fi'lun atau kalimat fi'il, au harfun atau kalimat huruf. Nah, di sini huruf au punya fungsi taksim, artinya au di sini memperjelas bahwa kalimat itu pembagiannya ada 3 ini loh, ada isim, ada fi'il, dan huruf. Begitu. Ya, itu faidah taksim yang merupakan faidah ketiga dari huruf au. Faidah yang keempat adalah ibham. Ibham itu secara bahasa maknanya adalah menyamarkan. Ya, seperti dalam contoh semisal jaa Zaidun au Amrun. Ja'a telah datang, siapa Zaidun Zaid, au Amrun atau Amr.
Nah, faedah ibham ini berlaku apabila pembicara mengetahui. Ya, kalau dalam contoh ini mengetahui siapa yang datang, Zaid atau Amr. Gitu. Tujuan pembicara ngomong ja'a Zaidun aw Amrun yang aunya berfungsi sebagai ibham adalah untuk menyamarkan siapa sih yang datang, atau bahasanya menguji, mengetes terhadap pendengar siapa yang datang, gitu. Ya. Atau kita contohkan dalam ayat Al-Qur'an, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Nabi berkata, yang dimana perkataan Nabi ini dimonumenkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami atau kalian yang berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sini kan Nabi ngomong kepada orang kafir, kami atau kalian yang berada dalam petunjuk, kami atau kalian yang berada dalam kesesatan. Nah, Nabi ngomong semacam itu, Nabi sudah tahu bahwa kami, maksudnya Nabi, berada dalam petunjuk, sedangkan orang-orang kafir berada dalam kesesatan. Nabi sudah tahu itu. Cuman Nabi menyampaikan ini tujuannya adalah untuk menyamarkan. Ya, untuk ibham. Karena memang orang kafir itu punya keyakinan mereka yang berada dalam jalan yang benar, mereka yang berada dalam petunjuk, dan orang-orang Islam berada dalam kesesatan. Sehingga Nabi sampaikan ini, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin, tujuannya ibham yang nanti tujuan akhirnya adalah membuat keyakinan orang kafir menjadi bimbang. Kan keyakinan awal mereka itu Islam yang sesat, mereka kafir yang benar. Nah, dengan Nabi menyampaikan ini kan keyakinan mereka itu akan goyah. Ya, keyakinan mereka akan goyah dan berpotensi untuk memeluk agama Islam. Itu ibham. Syak juga sama, semacam itu, seperti dalam contoh ja'a Zaidun aw Amrun. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, aw Amrun atau Amr. Kalau syak, maka kondisinya pembicara itu ragu sebenarnya yang datang Zaid atau Amr. Berbeda dengan ibham. Kalau ibham itu pembicara tahu siapa yang datang, Zaid atau Amr kah? Tapi kalau syak, memang si pembicara itu dalam kondisi keraguan, apakah Zaid atau Amr yang datang. Ya, itu perbedaan antara ibham dan syak. Sekali lagi, kalau ibham itu pembicara tahu. Ya, pembicara tahu. Sedangkan kalau syak, pembicara ragu, gitu. Kemudian faidah yang terakhir dari awal adalah idrob. Faidah idrob. Seperti dalam contoh, Maza taro fi ayalin qad barim ta bihim lam usi iddatahum illa bi'addadin kanu samanina auzadu samaniyah laula roja'uka qad qataltu auladi. Apa yang kamu nilai tentang keluarga atau anak yang kamu bosan kepada mereka, yang saya tidak bisa menghitung jumlah mereka kecuali dengan bantuan tukang hitung. Mereka berjumlah 80, bahkan lebih 8. Andai tidak ada harapan sama sekali darimu, maka saya sudah membunuh anak-anakku. Ya, ini sebuah syair yang semacam rasa frustasi dari seorang istri yang terlalu banyak memiliki anak. Mahalu syahidnya langsung di kanu samanina au zadu samaniyah.
Di sini ada huruf au yang fungsinya adalah idrob, yang faidahnya adalah idrob. Karena faidahnya idrob, ya berarti dia memakai maknanya bal. Kalau kita terjemahkan maknanya adalah bisa, bahkan, atau justru, atau tetapi, gitu ya, tinggal pilih. Sehingga kalau kita terjemahkan kanu sama Nina, anak-anaknya berjumlah 80, auzadu sama Nia, bahkan lebih 8 ya. Au di situ tidak bermakna atau ya, tapi maknanya adalah bahkan, yang dimana bahkan ini termasuk terjemah dari salah satu terjemah dari faidah idrob. Wa rubbama aqabatil wawa idza lam yulfidhun nutqi lilabasin manfadha. Wa rubbama aqabat terkadang menggantikan apa au al wawa terhadap makna wawu idza lam yulfi ketika tidak melihat siapa zunnutki pembicara lilabsin terhadap kesamaran manfadha akan sebuah jalan. Terkadang au menggantikan maknanya wawu ketika pembicara tidak melihat adanya kesamaran makna. Nah, ini salah satu faidah dari au adalah mutlakil jam'i yang merupakan makna dari wawu. Sehingga di sini dibahasakan au terkadang menggantikan maknanya wawu. Tapi tentu hal ini berlaku ketika tidak menimbulkan salah persepsi, ketika tidak menimbulkan kesamaran makna. Seperti dalam contoh, ja'al khilafatu au kanat lahu qadron kama ata robbahu Musa ala qadarin. Seorang khilafah datang dan dia memiliki derajat seperti halnya Nabi Musa yang memiliki derajat datang kepada Tuhannya. Mahalus syahidnya itu ada di ja'al khilafatu au kanat lahu qadron. Di sana ada huruf au. Kanat sebagai maktuf, ja'a sebagai maktuf alaih. Nah, au di sini maknanya tidak takhir, ibaha, taksim, ibham, syak, apalagi idrob. Tapi makna au di sini adalah maknanya wawu, yakni mutlakil jam'i. Sehingga terjemahnya adalah seperti tadi, seorang khilafah datang dan dia memiliki derajat yang tinggi, gitu. Nah, ini au bermakna wawu diperbolehkan karena tidak menimbulkan kesamaran makna. Begitu. Kan tidak mungkin juga maknanya au di sini adalah takhir atau ibaha atau taksim ataupun makna-makna yang lain. Ya. Hanya kemungkinan makna mutlakil jam'i, makna yang dimiliki oleh wawu. Berbeda dengan contoh yang semisal au kita maksudkan fungsinya makna mutlakil jam'i, ya, meminjam maknanya wawu tapi menimbulkan kesamaran makna. Seperti contoh ja'a Zaidun aw Amrun. Ya, telah datang siapa Zaidun Zaid, aw Amrun atau Amr. Nah, au di situ kok kita maksud maknanya adalah wawu sehingga bermakna Zaid dan Amr datang. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masih ada maknanya au yang mungkin, gitu. Seperti ibham atau syak itu kan mungkin dalam contoh ja'a Zaidun aw Amrun. Ya. Sehingga bisa kita kerucutkan bahwa au bisa menggunakan maknanya wawu ketika tidak menimbulkan kesamaran makna, dalam kurung ketika tidak memiliki potensi faidah selain mutlakil jam'i yang merupakan faidahnya wawu. Kalau ada potensi faidah yang lain semisal takhir,
atau ibahah, atau taksim, atau ibham, atau syak, atau idrob, maka au tidak diperbolehkan menggunakan maknanya wawu. Ya, itu maksud dari bait ini. Wa mislu au fil qasdi imma tsaniyah fi nahwi imma dhi wa imma naiyah. Wa mislu au, dan itu menyamai au fil qasdi dalam tujuan atau faidah. Imma bermula imma, atsaniyatu yang kedua, fi nahwi imma dhi wa imma naiyatu, dalam contoh imma dhi wa imma naiyah. Mananya imma dhi ada kalanya perempuan ini, wa imma naiyah dan ada kalanya perempuan yang jauh. Menyamai au dalam faidahnya adalah imma yang kedua dalam contoh imma dhi wa imma naiyah. Ini jelas ya, ada semacam perbandingan setelah menjelaskan faidah-faidahnya au berupa takhir, ibahah, taksim, ibham, syak, kemudian idrob. Ternyata ada juga yang punya faidah-faidah itu, yakni lafaz imma yang kedua. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa imma yang kedua memiliki faidah takhir. Seperti kita contohkan semisal tazawwaj hindan, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Tazawwaj menikahlah siapa kamu, imma hindan ada kalanya dengan hindun, au ukhtaha atau ada kalanya dengan saudarinya hindun. Nah, di sini imma yang kedua yang wa imma ukhtaha itu punya fungsi takhir, artinya mempersilahkan pendengar untuk memilih menikah dengan hindun atau dengan saudarinya hindun. Begitu. Atau yang faidah ibahah seperti contoh jalis immal hasana wa imma ibna sirina. Jalis duduklah siapa kamu, immal hasana ada kalanya dengan Hasan, wa imma ibna sirina dan ada kalanya dengan Ibnu Sirin. Imma yang kedua itu punya fungsi ibahah, yakni mempersilahkan terhadap pendengar untuk memilih duduk dengan Hasan atau duduk dengan Ibnu Sirin. Seperti dalam penjelasan bait sebelumnya, perbedaan takhir dan ibahah. Kalau takhir maka pendengar tidak diperbolehkan memilih keduanya, tapi kalau dalam ibahah pendengar boleh memilih keduanya secara bersamaan, gitu. Atau faidah taksim seperti dalam contoh al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Kalimat ada kalanya berupa kalimat isim dan ada kalanya berupa kalimat fiil dan ada kalanya kalimat huruf. Nah, imma yang kedua dengan imma yang ketiga ini punya fungsi taksim sebagaimana au, yakni menjelaskan bahwa kalimat pembagiannya ada isim, ada fiil, ada huruf. Kemudian faidah ibham dan faidah syak seperti dalam contoh jaa imma zaidun wa imma amrun. Jaa telah datang siapa imma zaidun ada kalanya zaid, wa imma amrun dan ada kalanya amr. Nah, ini imma yang kedua punya fungsi ibham atau syak, tergantung pembicaranya bagaimana. Kalau pembicaranya mengetahui yang datang siapa, Zaid atau Amr kah, maka ini namanya adalah ibham, ya. Tapi kalau seandainya pembicara tidak tahu atau ragu terhadap siapa yang datang, maka imma yang kedua faidahnya adalah syak, persis seperti faidah au gitu. Nah, itu faidah-faidah yang dimiliki oleh imma kedua, ya. Ada takhir, ibahah, taksim, ibham, dan yang terakhir syak. Untuk faidah idrob tidak bisa dimiliki oleh imma kedua.
Ataupun faidah yang terakhir yang faidah berupa mutlakil jam'i, ini juga tidak dimiliki oleh imma yang kedua. Nah, untuk imma sendiri menurut mayoritas ulama bukan termasuk huruf atof. Kenapa? Karena imma pasti kemasukan wawu, ya. Imma pasti kemasukan wawu, seperti dalam contoh-contoh tadi, tazawwaj hindan, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha, ya. Imma keduanya kemasukan wawu, sedangkan teorinya yang namanya huruf atof tidak bisa masuk pada huruf atof lain, ya. Tazawwaj hinda, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha, wawu itu kan huruf atof. Kalau seandainya wawu ini benar-benar huruf atof, tentu tidak bisa masuk kepada imma yang merupakan huruf atof juga. Ya, kita andaikan imma-nya huruf atof, ya, maka tidak boleh kemasukan wawu huruf atof gitu. Karena kemasukan wawu huruf atof, ya berarti sudah bisa dipastikan imma-nya itu bukan huruf atof. Karena teorinya huruf atof tidak bisa masuk pada huruf atof lain.